sira kanggo maksud tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya kami dapat melanjutkan kembali episode ke-58 kisah perjalanan ruhani Sang Prabu memasuki tahun 2010. Dalam pembacaan kisah perjalanan ruhani Sang Prabu di tahun 2010 ini, ada juga beberapa yang kami rahasiakan karena petunjuk dari Sang Prabu agar tidak menimbulkan banyak penafsiran, banyak analisa yang akan mengakibatkan kegaduhan. Di sini kami menjelaskan kembali kisah perjalanan ruhani Sang Prabu mulai dicatat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2021. Kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa dalam penayangan di video channel ini. Tanggal 12 Februari 2010, Kamis Kliwon, malam Jumat Legi, pukul 01.30 pagi, Sang Prabu kedatangan tamu Kanjeng Malaikat Rahmat. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Kanjeng Malaikat Rahmat berkata, "Sinuwun, saya menghadap. Saya diutus oleh Allah yang Maha Agung untuk perlengkapan sinuhun. Silakan membaca 2 kalimat syahadat." Sang Prabu menjawab, "Sudah, Kanjeng." Kanjeng Malaikat Rahmat berkata, "Silahkan diterima sinuhun, lalu diusapkan ke dada. Itu adalah wujud dari sandang pakaian dari timur, buat ketentraman dan kedamaian." Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih, Kanjeng." Kanjeng Malaikat Rahmat berkata, "Cukup sekian, saya hadir, sinuhun. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 10 Maret 2010, Rabu Pahing, pukul 06.15 pagi. Di sini kami membacakan fenomena yang dialami oleh Sang Prabu sesuai dengan catatan yang beliau tulis. Pada suatu pagi, ada fenomena spiritual yang baru saya alami, yang secara tidak sengaja. Saya memiliki piaraan kucing lelaki yang saya pelihara dari kecil hingga besar. Pada suatu hari, dia tertabrak kendaraan yang menyebabkan lumpuh, tidak bisa berjalan, tetapi saya tetap merawatnya meskipun dalam keadaan sakit. Pada suatu pagi, saya lewat di teras dekat kandang kucing tersebut dirawat. Tiba-tiba datang Kanjeng Malaikat Israel dalam kurung pencabut nyawa tutup kurung, mendekati kucing dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Kanjeng Malaikat Israel berkata, "Sinuhun Prabu, saya mendapatkan tugas dari Allah untuk mencabut nyawa kucing ini." Sang Prabu menjawab, "Silahkan, Kanjeng." Sambil saya berlalu melewati kandang kucing tersebut. Selang beberapa detik,
saya kembali lagi ke kandang kucing tersebut dan saya melihat kucing tersebut bergerak-gerak atau kejang-kejang, meronta dan lantas mati. Dan kanjeng malaikat Israel berkata, "Sekian dulu saya datang, sinuhun. Wassalamualaikum." Dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 20 Maret 2010, Sabtu Pahing, malam Minggu Pon, pukul 23.45 malam, kedatangan Ibu Ratu Kidul. Di sini kami masih merahasiakan dialog antara sang Prabu dengan Ibu Ratu Kidul. Tanggal 14 April 2010, Rabu Pahing, pukul 00.42 pagi, sang Prabu kedatangan Raja Mulia, keturunan iblis yang memimpin bangsa setan dan sekutunya yang mendominasi Nusantara. Beberapa hari, sang Prabu ingin bertanya berapa jumlah pasukannya yang ada di Nusantara. "Assalamualaikum," dijawab oleh sang Prabu. "Waalaikumsalam." Rojo Mulyo berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang untuk menyampaikan hormat kepada Sinuhun Prabu." Saya Rojo Mulyo menghadap. Sang Prabu menjawab, "Iya, silahkan Rojo Mulyo." Rojo Mulyo berkata, "Sinuhun, saya diperintahkan untuk bertemu Sinuhun dan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Sinuhun Prabu." Sang Prabu berkata, "Rojo Mulyo, saya ingin bertanya mengenai dirimu dan pasukanmu. Berapa jumlah prajurit yang ada di Nuswantara ini?" Rojo Mulyo menjawab, "Prajurit saya ada 500 juta jumlahnya." Sang Prabu menjawab, "Banyak sekali, Rojo Mulyo." Rojo Mulyo berkata kembali, "Iya, betul Sinuhun Prabu, karena prajurit saya itu beda usianya, karena diberi panjang umur oleh Allah, beda dengan bangsa manusia. Umur saya sampai kiamat, karena saya keturunan iblis Azazil. Prajurit saya itu bangsa setan dan sekutunya, serta bangsa jin yang saya sesatkan dari jalan yang baik. Bangsa jin itu umurnya lama, beda dengan bangsa manusia, umurnya pendek." Sang Prabu berkata, "Rojo Mulyo, berapa jumlah menterimu?" Rojo Mulyo menjawab, "Banyaknya adalah 15. Yang menteri utama yang pernah datang pada Sinuhun Prabu, namanya Kiai Jagat." Cukup sekian saya menghadap Sinuhun Prabu, karena terlalu lama di sini. Saya merasakan sangat panas sekali. "Wassalamualaikum," dijawab oleh sang Prabu. "Waalaikumsalam." Tanggal 22 April 2010, Kamis Kliwon, malam Jumat Legi, pukul 19.17 malam, kedatangan Rojo Mulyo kembali. "Assalamualaikum," dijawab oleh sang Prabu. "Waalaikumsalam." "Ada hal apa kamu datang, Rojo Mulyo?" Rojo Mulyo berkata, "Ya, saya datang untuk bicara dan melaporkan tugas-tugas saya. Hal itu sudah menjadi kehendak dan perintah dari Allah yang Maha Kuasa."
Karena zaman ini adalah zaman akhir. Saya ingin bicara pada Sinun tentang pekerjaan saya. Sang Prabu menjawab, Rojo Mulyo, saya mau bertanya mengenai diri Anda. Zaman sekarang banyak unjuk rasa, keracunan massal di mana-mana. Sebenarnya bagaimana ceritanya? Rojo Mulyo menjawab, begini Sinun Prabu, saya ingin jelaskan. Sebenarnya itu orang-orang pada demo sudah ditunggangi anak buah saya. Semua itu sudah disusupi hawa nafsunya oleh anak buah saya. Manusia saling mencurigai, dan orang-orang yang pada keracunan itu ulahnya prajurit-prajurit saya, karena memang sudah menjadi tugas saya untuk mengganggu umat manusia atau keturunan Adam. Hal itu untuk menjadi ujian bagi manusia. Dan semua itu sudah dikehendaki Allah yang Maha Agung. Nanti manusia dan jin yang bertempat di surga wajib menjalani ujian-ujian dari saya dan para prajurit saya. Yang tidak kuat imannya dalam menjalani ujian tersebut akan menghuni neraka bersama saya. Sudah menjadi kodrat dari Allah yang Maha Agung, saya nanti menghuni neraka karena saya keturunan Bapak Azazil. Allah yang Maha Agung membuat surga dan neraka itu tidaklah sia-sia. Saya bilang kepada Sinun Prabu karena mengerti sejatinya saya. Beda dengan para pemuka-pemuka agama yang disalahkan adalah bangsa saya semata. Sejatinya saya tidak bisa apa-apa jika bangsa manusia itu sendiri tidak mau saya jerumuskan. Karena semua itu adalah ujian bagi manusia dan jin. Saya menghadap Sinun sudah dikehendaki Allah yang Maha Agung. Karena Sinun Prabu manusia yang dikehendaki Allah di akhir zaman ini. Sang Prabu menjawab, Rojo Mulyo, saya mau bertanya padamu, kapan dirimu dan pasukanmu pergi dari Nuswantoro ini dan tidak menyesatkan lagi manusia yang ada di Nuswantoro ini? Rojo Mulyo berkata, Sinun Prabu, ini adalah zaman akhir. Saya tidak akan mengganggu manusia di Nuswantoro ini jika Allah sudah menghendakinya dan Sinun Prabu dikehendaki menjadi ... Cukup sekian saya menghadap Sinun. Wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Insya Allah kami melanjutkan kembali di episode berikutnya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.